Guys, mulai lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT, di mana anggota dari kelompok 1 ini yaitu saya Amelia Putri, Triwirlia Putri, Mutiara Hayu, dan Cynthia Hardewita. Untuk materi yang pertama yaitu jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT secara umum yang akan Heda Putri. Kepada Desi, disilakan. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Nah, yang pertama itu jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT yang digolongkan berdasarkan pada teknologi yang berdasarkan dari teknologi ICT itu sendiri. Yang pertama yaitu ada media pembelajaran berbasis teknologi komputer. Yang kedua ada media pembelajaran berbasis teknologi multimedia. Yang ketiga ada media pembelajaran berbasis teknologi telekomunikasi. Dan yang keempat ada media pembelajaran berbasis jaringan komputer. Nah, sumber dari materi ini juga sudah kami lampirkan pada slide seperti yang terlihat pada layar. Oke, boleh di next, moderator. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu media pembelajaran berbasis teknologi komputer. Media pembelajaran berbasis teknologi komputer ini adalah media pembelajaran yang memanfaatkan seluruh komponen komputer yang terdiri dari gabungan hampir seluruh komponen komputer untuk membentuk sebuah media yang baik. Komponen-komponen tersebut dapat berupa teks, grafis, gambar, foto, audio, video, dan animasi. Media pembelajaran berbasis teknologi komputer atau bisa juga disebut dengan media pembelajaran berbantuan komputer atau Computer Assisted Instruction atau CAI adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Penggunaan komputer sebagai media pembelajaran interaktif dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa program Computer Assisted Learning atau CAL, konferensi komputer, surat elektronik atau electronic mail, dan komputer multimedia yang kemudian disebut dengan multimedia pembelajaran interaktif. Pembelajaran melalui CAI ini atau Computer Assisted Instruction dapat bersifat offline, sehingga dalam penggunaannya tidak tergantung pada adanya akses ke internet. Nah, selanjutnya, seluruh komponen-komponen komputer yang digabung untuk membentuk suatu media yang baik itu akan saling mendukung dan melebur menjadi satu media yang akan menghasilkan media yang sangat luar biasa. Salah satu keunggulannya media komputer ini yang tidak dimiliki oleh berbagai media lain ialah kemampuan untuk memfasilitasi interaktivitas peserta didik dengan sumber belajar yang ada pada komputer. Nah, yang kedua itu jenis media pembelajaran berbasis ICT itu adalah media pembelajaran berbasis teknologi multimedia. Media pembelajaran berbasis teknologi multimedia ini adalah media pembelajaran yang terdiri dari gabungan beberapa media. Belum, Mel? Contohnya seperti kamera digital, kamera video, player suara, dan player video, dan lain sebagainya. Media pembelajaran berbasis teknologi multimedia ini juga sering diartikan sebagai komputer yang dilengkapi, multimedia itu juga dapat diartikan sebagai komputer yang dilengkapi dengan CD player, sound card, dan kemampuan memproses gambar gerak, audio, dan grafis dalam resolusi yang tinggi. Nah,
Penggunaan multimedia itu secara umum dapat digolongkan dalam 4 kategori. Yang pertama sebagai hiburan atau entertainment, yaitu seperti film interaktif. Kemudian ada pendidikan, yaitu untuk keperluan dalam pendidikan formal, pendidikan non formal, pengayaan, dan penyegaran. Kemudian ada sebagai referensi seperti ensiklopedia, dan yang terakhir itu dalam kategori bisnis, antara lain company profile, program finansial, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ialah media pembelajaran berbasis teknologi telekomunikasi. Media pembelajaran berbasis teknologi telekomunikasi ini adalah media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi berupa aplikasi media sosial yang sudah familiar dan umum digunakan oleh masyarakat, seperti telepon seluler yang dalamnya memuat aplikasi media sosial seperti Factsimal, email, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Teknologi telekomunikasi ini sekarang berkembang dengan sangat pesat. Kini tidak hanya dalam bentuk telepon seluler saja, tetapi juga sudah bermacam-macam bentuknya aplikasi media sosial yang dapat digunakan oleh yang digunakan oleh beberapa orang untuk berkomunikasi meskipun terbatas pada jarak tertentu. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, teknologi telekomunikasi ini dituntut untuk dapat memberikan manfaat yang banyak terhadap dunia pendidikan. Nah, yang keempat ialah media pembelajaran berbasis teknologi jaringan komputer, yaitu media pembelajaran yang memanfaatkan perangkat keras seperti LAN atau Local Area Network, internet, wifi, dan lain-lain. Selain itu juga terdiri dari perangkat lunak pendukungnya atau aplikasi jaringan seperti web, email, HTML, Java, PHP, aplikasi basis data, dan lain-lain. Nah, LAN itu atau Local Area Network itu adalah suatu jaringan komputer yang cakupan wilayah jaringannya sangat kecil atau terbatas. Misalnya jaringan komputer di kantor, di sekolah, atau di rumah, atau bahkan di dalam satu ruangan tertentu. Salah satu bentuk pemanfaatan dari teknologi informasi untuk media pembelajaran adalah pengembangan edukasi.net yang berbasis internet. Edukasi.net adalah portal pendidikan yang menyediakan bahan belajar, fasilitas komunikasi, dan interaksi antar komunitas pendidikan. Situs atau portal pembelajaran yang dikembangkan ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas menyediakan bahan belajar yang meliputi seluruh mata pelajaran untuk seluruh jenjang dan jalur pendidikan, bimbingan belajar, bimbingan dan penyuluhan atau konsultasi, tutorial, remedial, email, forum diskusi, mailing, list, dan lain-lain. Nah, dengan adanya teknologi internet ini, sistem penyampaian dan komunikasi antara peserta didik dan guru, antara guru dengan guru, atau bahkan antara peserta didik dan peserta didik, dan peserta didik dengan sumber belajar dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara, baik secara bersamaan maupun secara tidak bersamaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desi yang sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT secara umum. Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT berdasarkan bentuk penyajian dan cara penyajiannya, yang akan dijelaskan oleh Mutiara Hayu. Kepada Mutiara, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT berdasarkan bentuk penyajian dan cara penyajiannya, dengan sumber yang telah dicantumkan pada slide. Yang pertama yaitu media grafis. Media grafis biasanya disajikan dalam bentuk tulisan dan digunakan untuk menarik perhatian dan memperjelas sajian ide. Kelebihan dari media grafis ini dilengkapi dengan warna-warni sehingga lebih menarik perhatian peserta didik. Sedangkan kekurangannya yaitu media grafis ini hanya berupa unsur visual. Media grafis ini dapat memperjelas
sajian ide kita dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan akan diingat oleh peserta didik. Beberapa macam-macam media grafis ini seperti grafik, diagram, bagan, sketsa, poster, komik, media foto, papan flanel, dan bulletin board yang ada di jalanan. Selanjutnya, yang kedua yaitu media bahan cetak. Pembuatan media bahan cetak ini melalui proses percetakan. Yang menonjol dalam media cetak ini yaitu dapat disajikan pesan atau informasi dalam jumlah banyak, dan penyebab terjadinya karena banyak menggunakan media online. Jenis media bahan cetak ini contohnya yaitu buku teks, modul, dan bahan pengajaran terprogram. Selanjutnya, Mel. Yang ketiga yaitu media gambar diam. Media gambar diam ini dapat diperoleh secara fotografer. Di dalam media gambar pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Yang kelebihannya yaitu pembuatannya mudah dan harganya termasuk murah. Kelemahannya yaitu ukurannya terbatas sehingga efisien untuk pembelajaran kelompok. Media gambar diam ini contohnya, contoh objeknya yaitu gambar manusia, gambar binatang, tempat, atau objek lain yang ada kaitannya dengan bahan atau tema yang diajarkan oleh guru. Yang keempat yaitu media proyeksi diam. Media proyeksi diam ini merupakan media visual yang diproyeksikan melalui pesan, di mana hasilnya tidak bergerak atau memiliki sedikit gerakan saja. Pada media proyeksi diam ini dapat digunakan untuk penyajian pesan di semua ukuran ruangan kelas. Media proyeksi diam ini dapat memproyeksikan pesan dalam bentuk tulisan, gambar, angka, bahkan grafis. Beberapa jenis media proyeksi diam yang dapat dijadikan pilihan pada saat proses pembelajaran yaitu film strip atau film rangkai. Yang kedua yaitu film rangkai atau slide, di mana film rangkai atau slide ini terbuat dari film positif yang kemudian diberi bingkai yang terbuat dari karton atau plastik. Selanjutnya, proyektor transparansi atau media transparansi. Umumnya ini merupakan pengganti papan tulis dengan menggunakan pen khusus pada lembar transparan. Lalu yang selanjutnya, media proyeksi, untuk selanjutnya yang kelima yaitu media audio. Media audio ini bisa langsung diterima oleh pendengaran, contohnya itu seperti radio dan recorder. Keunggulan media audio ini yaitu memiliki variasi program yang cukup banyak. Kekurangannya sifat komunikasi media audio ini hanya satu arah. Media audio merupakan sarana penyampaian informasi yang komunikatif dan menarik. Penggunaan media audio saat ini sangat banyak peminatnya karena mampu menyampaikan informasi secara lebih detail dan jelas. Yang keenam yaitu media audiovisual. Media audiovisual ini penyampaiannya melalui indera pendengar dan indera penglihat agar siswa dapat memahaminya secara langsung. Kelebihan media audiovisual dapat meningkatkan daya tarik peserta didik. Dengan kekurangannya yaitu lambat dan kurang praktis. Media audiovisual ini merupakan media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Media audiovisual ini bisa menjadi perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran, sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap lebih baik. Selanjutnya, media film rangkaian. Media film rangkaian ini merupakan bentuk film yang bergerak dengan bergantian atau dapat ditayangkan dalam bentuk bergerak atau hidup. Keunggulan dari media film rangkaian ini mampu untuk mengabarkan peristiwa masa lalu secara realitas dalam bentuk waktu yang singkat. Kelemahan dari media film rangkaian ini menekankan materi dari proses pengembangan materi tersebut. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutiara Hayu yang telah menjelaskan materi mengenai jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT berdasarkan bentuk penyajian dan cara penyajiannya.
Untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT berdasarkan kegiatan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Cynthia Hardiwita. Kepada Cynthia disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT berdasarkan kegiatan. Dengan sumbernya telah tertera pada slide. Yang pertama yaitu media audio. Di mana keterkaitan media audio ini dalam proses pembelajaran yaitu sebagai audio dalam pembelajaran. Direkam dengan menggunakan sebuah alat pemutar. Nah, jika suara bunyi tadi diperdengarkan ke peserta didik, maka terjadilah proses belajar mengajar. Dari namanya saja, kita tahu bahwa media audio ini berarti mengutamakan siswa ya dengan gaya belajarnya audio juga, yaitu kan pendengaran. Contohnya yaitu kaset audio, radio, CD audio, dan sebagainya. Lanjut. Yang kedua yaitu media visual. Media visual dalam pembelajaran ini menggunakan visual atau indera penglihatan, sangat berguna bagi peserta didik yang terang dalam penglihatannya. Kemudian akan merespon informasi dan pengetahuan meneruskan ke saraf otak mengetahui informasi tersebut. Contohnya yaitu film slide, lukisan, gambar, media cetak, kartun, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual, di mana media audiovisual ini adalah gabungan dari media audio dan media visual. Media ini memperlihatkan objek, tempat, dan peristiwa secara komprehensif melalui media gambar bergerak. Biasanya media ini juga disebut sebagai media video. Menurut Robert, keunggulan dari media audiovisual yaitu yang pertama menayangkan gambar bergerak, yang kedua memperlihatkan proses dan prosedur. Yang ketiga, sarana observasinya aman dan sarana mempelajari pengetahuan dan keterampilan tertentu. Kemudian memperlihatkan contoh tindakan langsung. Kemudian yang keempat adalah media multimedia. Nah, pembelajaran melalui multimedia didesain menggunakan berbagai media secara bersamaan, seperti teks, gambar, film, foto, dan sebagainya, yang kesemuanya saling bersinergi untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Penggunaannya media multimedia ini merupakan gabungan dari beberapa media, seperti yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, bahwa dalam multimedia ini dapat berupa teks, gambar, foto, dan audio juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cynthia yang telah menjelaskan materi mengenai jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT berdasarkan kegiatan pendidikan. Demikianlah presentasi dari kelompok 1 mengenai jenis-jenis media pembelajaran berbasis ICT. Kepada teman-teman yang ingin memberikan tanggapan berupa kritik, saran, komentar, ataupun jika ada pertanyaan, silakan untuk mengomentari postingan ini pada forum diskusi. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Mohon maaf atas semua kekurangan dan kekhilafan-nya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.